Halo dunia, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu. Kembali lagi bersama gue Fahri yang bakal nemenin waktu gabut kalian. Seperti biasa, gue bakal nge-recap alur cerita film yang seru dan menarik. Tapi sebelumnya, gue harus ngingetin kalau video ini mengandung 100% spoiler. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya jika kalian suka dengan pembahasannya. Kalian juga bisa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update dari Halo Dunia Movies. Sebelumnya, gue ingetin film ini khusus untuk 18+. Bagi adik-adik yang mau nonton, sabar dulu ya. Nunggu 5 tahun dulu baru bisa nonton. Kalau masih maksa nonton, dijamin gak bakal bisa tidur dan terngompol selamanya. Kali ini kita akan melanjutkan series Wong Chun yang ketiga berjudul Wong Chun Left for Death yang dirilis pada tahun 2009. Film ini melanjutkan dari cerita Wong Chun kedua yang sebelumnya kita bahas. Bercerita tentang seorang sipir penjara yang mendapatkan tugas untuk melakukan transport terhadap beberapa warga binaan. Namun tanpa mereka duga, di tengah perjalanan mereka diburu oleh satu orang mutan kanibal. Saking kuat dan cerdiknya, mutan ini dapat memburu beberapa orang sendirian. Daripada makin penasaran, mending kita lanjut ke alur ceritanya. Kisah dimulai dengan diperlihatkannya beberapa pemuda yang sedang melakukan kayaking di sungai hutan West Virginia. Di sana mereka memutuskan untuk camping di pinggir sungai. Namun sayangnya ketika mereka ingin melakukan pengeboran, ada satu mutan yang memanah mereka tepat di ya kalian tahu lah ya. Tetapi si cowok di sini malah meninggalkan ceweknya begitu saja. Mereka pun akhirnya terkena jebakan satu persatu. Hanya satu wanita yang selamat. Wanita ini bernama Alex. Scene berpindah ke salah satu penjara yang padat di West Virginia. Terlihat dua orang pria merencanakan untuk melarikan diri dari penjara tersebut. Mereka bernama Floyd dan Chavez. Lalu kita diperkenalkan oleh sipir penjara yang bernama Ned dan Walter. Di sana Ned dipanggil oleh kepala sipir dan ditugaskan untuk mengantar beberapa warga binaan termasuk ketua geng berbahaya bernama Chavez. Ned diperkenalkan oleh anggota US Marshal yang menyamar menjadi tahanan bernama Willie dan Davis. Di sana mereka memerintahkan Ned untuk melakukan transport hari itu juga yang seharusnya transport dilakukan minggu depan. Mereka mempercepat jadwal transport dikarenakan Willie telah mengetahui rencana Chavez untuk melarikan diri. Keesokan harinya mereka bersiap untuk mengantarkan 4 warga binaan yang bernama Brandon, Crawford, Floyd, dan Chavez. Ternyata Floyd dan Chavez tidak menyangka bahwa mereka akan dikirim hari itu juga, yang membuat mereka berdua harus memikirkan rencana lain. Di perjalanan, mereka memutuskan untuk mampir ke kantor sheriff terdekat untuk meminta izin. Di sana mereka bertemu Sheriff Carver, Deputi Ellie, dan K9 unit bernama Leon. Setelah berbincang dan ngopi enak, mereka melanjutkan perjalanan. Pada scene selanjutnya terlihat bayi mutan yang ada di akhir film Wong Chun 2 telah tumbuh besar. Di sana mereka mencoba memasang jebakan untuk menangkap mangsanya. Kembali ke bus tahanan. Di perjalanan mereka tiba-tiba dikejar oleh seseorang yang menggunakan truk derek. Walter pikir itu hanyalah orang mabuk. Namun sayangnya itu bukanlah orang yang mabuk alkohol, melainkan mutan yang mabuk akan kenikmatan daging buruannya. Mutan tersebut memecahkan ban depan bus yang mengakibatkan bus terguling dan jatuh ke jurang. Di sana seluruh tahanan selamat dan mengambil alih persenjataan. Ketika salah satu sipir mencoba melawan, tiba-tiba ada seseorang yang melempar pisau dan membunuhnya. Di sana Chavez dan para tahanan mengira itu adalah teman-teman mereka. Namun ternyata itu adalah mutan yang sedang memburu mereka. Seperti biasa pada film-film sebelumnya, radio dan alat komunikasi tidak dapat digunakan di hutan West Virginia ini, sehingga mereka tidak dapat memanggil bantuan sama sekali. Di perjalanan, tiba-tiba Alex menyerang rombongan, dikarenakan Alex mengira rombongan tersebut adalah para mutan yang memburu teman-temannya. Di sana, Alex menyinggung rakit yang dia bawa bersama teman-temannya, sehingga membuat Chavez memaksa mereka untuk menuju ke rakit tersebut. Semakin dalam di tengah hutan, mereka menemukan sebuah mobil transport uang yang sudah lama hancur. Chavez memaksa Ned untuk memeriksa mobil tersebut. Beruntungnya, Ned menemukan sebuah pistol dan sebuah kunci di dalam mobil tersebut.
Kunci yang ditemukan Ned adalah kunci brankas dari mobil transport uang. Chavez memaksa mereka untuk membawa uang-uang itu, namun karena Walter cedera parah, dirinya tidak sanggup membawa uang-uang tersebut dan memutuskan untuk menggunakan pistol yang diberikan oleh Ned. Sayangnya, pistol yang digunakan Walter rusak dan membuat Chavez harus menembak Walter. Di perjalanan, Chavez berhasil menembak bocil mutan yang berusaha menyerang mereka. Di sana, Chavez membunuh bocil mutan tersebut dan membuat mutan yang memburu mereka sangat marah. Tiba-tiba, mereka menemukan kunci yang tergantung. Ketika Chavez ingin mengambil kunci tersebut, Willie sang US Marshal mendorong Chavez untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya, dirinya malah terkampak oleh jebakan yang dibuat mutan. Singkat cerita, mereka berhasil melepaskan borgol dan rantai yang mengikat mereka. Di sana, mereka menemukan mobil derek khas mutan West Virginia. Namun, Chavez dan Floyd memaksa Crawford untuk mengecek mobil tersebut. Dan tiba-tiba, Crawford ditangkap oleh mutan tersebut. Floyd yang menyimpan dendam terhadap Chavez akhirnya mencoba melawan Chavez. Di sana, Ned dan Alex mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari para tahanan tersebut. Sheriff yang berhasil menemukan bus rombongan Ned segera mencari jejak mereka. Di sana hanya tersisa 2 tahanan, yaitu Chavez dan Brandon. Terlihat Brandon sangat loyal kepada Chavez dan menawarkannya bantuan. Sayangnya, Chavez menemukan Ned dan Alex yang sedang bersembunyi. Lalu karena tidak ada pilihan, Ned memutuskan untuk membawa Chavez ke menara pemantau yang berada di atas bukit. Sampainya di menara tersebut, mereka bingung mengapa menaranya hancur dan terbakar. Seperti yang kita ketahui, di film Wong Chun yang pertama, trio mutan membakar menara pemantau untuk memaksa 3 mangsanya keluar dari menara tersebut. Diperkirakan menara yang ditemukan Ned adalah menara yang sama. Karena merasa tertipu untuk kesekian kalinya, lagi-lagi Chavez berniat untuk menembak Ned, namun selalu dihalangi oleh Brandon. Sepertinya Brandon orang yang baik. Tiba-tiba Sheriff datang dan berhasil menyelamatkan Ned dan Alex. Namun sayangnya, mutan tersebut berhasil menangkap Sheriff dengan bambu runcing. Chavez semakin marah ketika melihat Floyd berhasil mengambil uang yang dirinya sembunyikan. Dan lagi, mutan tersebut berhasil membakar Floyd beserta uang hasil curian Chavez. Karena sangat kesal, akhirnya Chavez menyerahkan Alex ke mutan tersebut. Melihat hal tersebut, Brandon tidak tinggal diam. Dia memukul Chavez hingga pingsan dan membantu Ned untuk menyelamatkan Alex. Setelah sadar, Chavez berniat untuk duel 1 lawan 1 dengan mutan yang membawa kampak. Namun seperti yang kita tahu, melawan mutan-mutan di West Virginia ini sama seperti melawan Thanos sendirian. Sangat sulit untuk dikalahkan. Pada akhirnya Chavez pun kalah dan menjadi santapan bagi si mutan. Dengan bantuan Leon, akhirnya Ned berhasil menyelamatkan Alex. Namun tentu saja mutan tersebut tidak membiarkan buruannya melarikan diri. Dengan sisa tenaganya, mutan tersebut mencoba melawan Ned dan Alex. Untungnya Alex mempunyai ilmu tusuk-menusuk yang akhirnya dapat mengalahkan mutan tersebut. Pada akhirnya mereka berjalan pulang menggunakan kendaraan milik mutan tersebut. Namun bukan mutan West Virginia namanya, jika sekali ditusuk langsung kalah. Di sini mutan tersebut berhasil mengejar Alex dan membuat kendaraannya menabrak pohon. Untungnya ada Brandon yang berhasil menyelamatkan mereka berdua. Akhirnya Ned berhasil mengalahkan mutan tersebut dengan cara meledakkan mobil mutannya. Karena merasa gajinya menjadi seorang sipir penjara kurang memuaskan, Ned akhirnya kembali ke truk uang yang mereka temukan sebelumnya. Tanpa diduga-duga, Brandon juga mengincar uang tersebut dan memanah Ned. Namun tanpa Brandon sadari, itu adalah jebakan yang bagus untuk mutan lain. Dan akhirnya tamat. Oke. Di film ini memang menunjukkan bahwa sifat bawaan manusia itu benar-benar nggak bisa dipungkiri. Serakah, rakus, tidak mau kalah, itu sudah sifat bawaan manusia sejak masih jadi zigot. Tergantung bagaimana manusia tersebut mengendalikannya. Selain itu, uang adalah salah satu material yang dapat membutakan mata semua orang, seperti Ned, Brandon, dan tentunya gue sendiri. Mereka rela membunuh untuk mendapatkan semua uang tersebut, tapi gue lebih mikir 1000 kali buat membunuh ya.
Tapi jujur, di zaman ini uang memang bukanlah segalanya, tapi segalanya memang membutuhkan uang. Terima kasih sudah menonton pembahasan film kali ini. Semoga kalian terhibur, karena kalau kalian terhibur maka akan bahagia. Kalau bahagia akan jadi sehat. Sebahagia gue jika kalian subscribe channel ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah.